Materi yang pertama yaitu teori kewirausahaan. Apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan tersebut adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan sebuah peluang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kreatif dan inovatif? Kreatif atau kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk memandang masalah menjadi peluang. Sedangkan inovatif atau inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi-solusi kreatif terhadap masalah dan peluang guna menumbuhkan usaha. Nah, berbicara tentang kewirausahaan, tentunya identik dengan yang namanya wirausaha. Apa sih wirausaha itu? Yaitu seorang pengusaha yang merupakan pelopor dalam bisnis, inovator, penanggung risiko yang mempunyai visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam prestasi di bidang usaha. Ada sebuah istilah yang bernama leadership ability, yaitu yang artinya kemampuan dalam kepemimpinan. Wirausaha yang berhasil memiliki kemampuan untuk menggunakan pengaruh tanpa kekuatan dan harus lebih memiliki taktik mediator dan negosiator daripada diktator. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar kewirausahaan. Konsep kewirausahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu peluang dan yang kedua kemampuan memanfaatkan peluang. Peluang itu memiliki arti kesempatan untuk mewujudkan, sedangkan kemampuan memanfaatkan peluang yaitu kemampuan yang harus dimiliki. Adapun manfaat kewirausahaan, ada 4 manfaat. Yang pertama yaitu peluang besar untuk menentukan nasib selanjutnya. Yang kedua, kesempatan untuk melakukan sebuah perubahan. Yang ketiga, mencapai potensi-potensi yang selama ini belum terwujud. Dan yang keempat, kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Adapun tujuan kewirausahaan, banyak sekali tujuan dari kewirausahaan. Salah satunya itu lebih mengembangkan rencana bisnis untuk mendelegasikan kemampuan secara efektif. Materi yang ketiga yaitu perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah suatu proses yang melibatkan berbagai langkah dan tahapan yang membantu para pelaku usaha dalam mencapai tujuan dan sasaran bisnis mereka. Yang pertama yaitu tentukan tujuan dan sasaran bisnis. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal. Ketiga, analisis internal. Keempat, buat rencana strategis. Kelima, buat rencana operasional. Mari mengenal konsep 5P. Untuk melakukan perencanaan usaha di pasar, beberapa kondisi juga haruslah diperhatikan. Salah satunya yaitu mengenal 5P dalam bisnis strategi tersebut. Apa saja itu? Yang pertama ada plan atau rencana, yaitu menganalisis dan menentukan serta membawa kemana arah bisnis tersebut. Yang kedua, position atau posisi, yaitu menentukan posisi usaha yang sesuai dengan ruang lingkupnya. Yang ketiga, ploy atau cara, yaitu dengan cara melihat apakah bisnis yang sedang berjalan menjadi sebuah tantangan atau malah penghambat. Yang keempat, perspektif atau sudut pandang, yaitu cara seseorang dalam berpikir dan membentuk perspektif dalam bisnis. Dan yang kelima, yaitu pattern atau pola, yaitu mengidentifikasi kejadian masa lalu hingga kini dan membentuk sebuah pola baru. Selanjutnya saya akan membahas mengenai proposal usaha. Tentunya sebelum membuat sebuah proposal usaha, ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Sebelumnya tentunya juga harus menentukan nama usaha yang akan dibuat. Yang pertama itu ada eksekutif summary, yang di dalamnya berisi ringkasan eksekutif berupa deskripsi singkat tentang usaha Anda dan tujuan utamanya. Yang kedua, latar belakang berisi pengantar bisnis, apa yang membuat ide usaha ini menarik dan berpotensi sukses, dan tujuan dan visi, rincian tentang tujuan jangka pendek
dan jangka panjang serta visi perusahaan. Yang ketiga ada analisis pasar yang berisi profil pelanggan, yaitu siapa target pasar Anda, analisis pesaing, siapa pesaing utama Anda dan bagaimana usaha Anda berbeda, analisis tren pasar, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pasar. Yang keempat, produk atau layanan. Deskripsi produk atau layanan, jelaskan produk atau layanan yang Anda tawarkan. Keunggulan bersaing, apa yang membuat produk atau layanan Anda unik. Yang kelima, rencana pemasaran. Strategi pemasaran, bagaimana Anda akan memasarkan produk atau layanan Anda. Rencana penjualan, rincian rencana penjualan Anda. Strategi banding, bagaimana Anda akan membangun citra merek. Yang keenam, rencana operasional. Lokasi usaha, di mana usaha Anda beroperasi, sumber daya manusia, berapa banyak karyawan yang Anda butuhkan, kualifikasi apa yang dibutuhkan, proses produksi atau layanan, bagaimana produk atau layanan Anda akan diproduksi atau disediakan. Yang ketujuh, perencanaan keuangan, proyeksi pendapatan, rincian proyeksi pendapatan selama beberapa tahun ke depan, biaya operasional, rincian biaya operasional yang diharapkan, investasi awal jika ada, berapa banyak modal yang Anda butuhkan untuk memulai usaha. Dan yang kedelapan, risiko dan mitigasi. Analisis risiko, identifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi usaha Anda. Strategi mitigasi, rencanakan cara untuk mengurangi atau mengatasi risiko-risiko tersebut. 9. Rencana pengembangan. Pengembangan masa depan, rencanakan bagaimana Anda mengembangkan usaha Anda di masa mendatang. Dan terakhir, kesimpulan. Ringkasan proposal Anda, ringkaslah poin utama dalam proposal Anda. Proposal usaha sebaiknya disusun dengan jelas, komprehensif agar dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang usaha Anda kepada calon investor atau mitra bisnis. Jangan lupa untuk menyesuaikan setiap bagian dengan konteks dan kebutuhan spesifik usaha Anda. Materi selanjutnya mengenai pemasaran usaha. Pemasaran usaha adalah suatu konsep yang mencakup serangkaian strategi dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mempromosikan, menjual, dan mendukung produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan, yaitu melibatkan yang pertama, aspek penelitian pasar, yang kedua, pengembangan produk, ketiga, penetapan harga, keempat, distribusi, kelima, promosi. Adapun konsep pemasaran, yaitu orientasi pelanggan, pemasaran holistik, nilai pelanggan, pemasaran terpadu, pemasaran berbasis hubungan, pemasaran sosial dan etika, dan pemasaran daring. Pertama, analisis pesan. Identifikasi target pasar dan segmen pelanggan. Evaluasi kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen. Analisis pesaing dan tren industri. Kedua, pemosisian produk. Tentukan cara perusahaan yang dilihat oleh pelanggan. Identifikasi keunggulan produk atau jasa perusahaan. Kembangkan proposisi nilai yang membedakan dari pesaing. Ketiga, pengembangan produk. Pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan. Inovasi produk untuk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Pengembangan ini produk yang konsisten dan brand perusahaan. 4. Harga produk. Penetapan harga berdasarkan analisis biaya, nilai produk, dan strategi pasar. Diskon atau promosi khusus untuk meningkatkan daya tarik. Beradaptasi dengan perubahan harga pesaing. Kelima, distribusi atau penyaluran. Pilih saluran distribusi yang sesuai dengan produk dan target pasar. Manajemen rantai pasokan yang efisien, pemanfaatan saluran online dan offline sesuai kebutuhan. Keenam, promosi. Perencanaan kampanye, periklanan dan promosi. Pemanfaatan media sosial, iklan online, dan strategi pemasaran digital. Hubungan masyarakat untuk membangun citra merek. Ketujuh, pemasaran konten.
pembuatan dan distribusi yang relevan, bermanfaat, SEO atau Search Engine Optimization untuk meningkatkan fasilitas online, blog, video, infografis, dan konten multimedia lainnya. 8. Pemasaran langsung, kampanye email marketing, pemasaran melalui surat langsung atau panggilan telepon, program loyalitas pelanggan. 9. Pengukuran dan analisis. Tentukan KPI atau Key Performance Indicators untuk mengukur kesuksesan. Analisis ROI atau Return on Investment dari setiap kegiatan pemasaran, umpan balik, pelanggan, dan evaluasi strategi secara berkala. 10. Pemasaran berbasis data. Pemanfaatan analisis data untuk pemahaman konsumen, penggunaan data untuk personalisasi pengalaman pelanggan, implementasi AI dan machine learning untuk perbaikan kelanjutan. 11. Pemasaran internasional jika berlaku. Penyesuaian strategi pemasaran untuk pasar internasional, perhatikan perbedaan budaya dan regulasi pasar global. 12. Krisis dan manajemen reputasi. Rencanakan tanggapan terhadap situasi krisis, kelola dan pertahankan reputasi merek di era digital. Dan materi yang terakhir adalah evaluasi usaha. Evaluasi usaha adalah proses sistematis untuk menilai kinerja dan hasil suatu bisnis atau organisasi. Tujuan. Yang pertama, mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah tercapai. Kedua, mengidentifikasi area keberhasilan dan kekurangan. Ketiga, memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas usaha. Elemen kunci: tujuan dan sasaran, penilaian kerja, pembaruan dan perbaikan berkelanjutan, transparansi dan akuntabilitas, pengambilan keputusan, umpan balik dan pembelajaran, identifikasi keberhasilan dan kekurangan, efisiensi dan efektivitas. Langkah umum dalam proses evaluasi usaha. Yang pertama, tentukan tujuan evaluasi. Kedua, identifikasi kriteria evaluasi. Ketiga, kumpulkan data. Keempat, analisis data. Kelima, bandingkan dengan standar atau target. Keenam, identifikasi keberhasilan dan kekurangan. Ketujuh, dapatkan umpan balik. Kedelapan, laporkan hasil evaluasi. 9. Identifikasi tindakan kreatif. 10. Rencanakan perbaikan berkelanjutan. 11. Konsultasikan dengan pihak terkait. 12. Implementasikan perubahan. Dan 13. Evaluasi kembali. Evaluasi usaha meliputi manajemen tingkat atas, departemen, konsultan atau ahli eksternal, pelanggan, pihak keuangan eksternal, pekerja lapangan atau tim operasional, pihak terkait internal lainnya, pemerintahan atau lembaga regulator. Ekspansion atau ekspansi dalam bisnis umumnya dilakukan saat bisnis sudah mencapai suatu titik pertumbuhan atau perkembangan dan mencari pilihan tambahan untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan, di mana suatu perusahaan berusaha untuk menambah ukuran maupun jumlah kepentingan tertentu. Melansir dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa ekspansi bisnis merupakan kegiatan untuk memperbesar maupun memperluas bisnis yang mencakup aktivitas-aktivitas seperti perekrutan karyawan baru, perluasan fasilitas, hingga pembentukan pasar baru. Jenis ekspansi bisnis dibagi menjadi dua. Yang pertama, pertumbuhan eksternal, dan yang kedua, pertumbuhan internal. Pertumbuhan eksternal meliputi penggabungan atau merger, akuisisi, hostile takeover, leverage buyout, joint venture, alliance strategis. Pertumbuhan internal meliputi meningkatkan kapasitas produk dengan membeli mesin baru atau membangun pabrik baru, pembukaan gerai atau kantor cabang baru untuk menjangkau konsumen yang lebih luas,
meningkatkan belanja iklan untuk meningkatkan penjualan dengan cara membujuk konsumen untuk membeli, menawarkan varian baru dari produk yang ada ke pasar yang ada. Memperluas segmen pasar, misalnya dengan menjangkau segmen lain yang terkait dengan segmen saat ini. Melakukan ekspansi ke pasar baru, misalnya dengan menjual produk ke luar negeri. Ada sebuah contoh studi kasus, salah satunya Nokia Corporation. Adalah perusahaan multinasional asal Finlandia yang terkenal dengan produk-produknya di industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1865 dan awalnya bergerak di bidang kayu dan kertas sebelum beralih ke industri telekomunikasi. Tantangan yang dihadapi Nokia tersendiri yaitu Nokia mendominasi pasar ponsel seluler ke Nokia 3310 dan Nokia N-Series. Pertama, revolusi ponsel pintar. Munculnya ponsel pintar terutama dengan peluncuran iPhone dan Apple pada tahun 2007 mengubah lanskap industri ponsel. Nokia kesulitan menyesuaikan diri dengan cepat dengan tren ini. Yang kedua, sistem operasi yang kurang bersaing. Nokia menggunakan sistem operasi Symbian untuk ponsel mereka, yang pada saat itu mulai terlihat ketinggalan zaman dibandingkan dengan sistem operasi ponsel pintar baru seperti iOS dan Android. Ketiga, kehilangan pasar. Karena kurangnya inovasi dan daya saing, Nokia kehilangan pangsa pasar kepada pesaing-pesaingnya, terutama dalam segmen ponsel pintar. Solusi: Nokia mencoba mengambil beberapa langkah untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, kemitraan dengan Microsoft. Nokia melakukan kemitraan dengan Microsoft pada tahun 2011 dan mengadopsi sistem operasi Windows Phone untuk ponsel mereka. Namun, upaya ini tidak memberikan dampak yang signifikan. Lalu yang kedua, inovasi produk. Nokia berusaha untuk kembali fokus pada inovasi produk dengan meluncurkan ponsel Lumia dan ProView yang memiliki kamera berkualitas tinggi. Meskipun mendapat sambutan positif, daya saing mereka masih tertinggal. Ketiga, penjual divisi ponsel ke Microsoft. Pada tahun 2014, Nokia divisi ponselnya ke Microsoft yang kemudian menghentikan penggunaan merek Nokia untuk ponsel. Nokia beralih fokus ke jaringan telekomunikasi dan teknologi terkait. Hasil, meskipun upaya-upaya tersebut, Nokia terus menghadapi tekanan dan pada akhirnya menghentikan produksi ponsel pada tahun 2014. Namun, Nokia berhasil berkembang di bidang jaringan telekomunikasi, 5G, dan teknologi terkait, memposisikan diri sebagai pemimpin di sektor ini. Studi kasus ini mencerminkan bagaimana sebuah perusahaan dapat menghadapi perubahan pasar yang cepat dan tantangan teknologi dengan mencoba berbagai strategi. Meskipun tidak semua strategi tersebut berhasil, perubahan fokus bisnis menjadi kunci keberhasilan setelah melewati masa sulit di pasar ponsel.